Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Perbandingan lahan dengan penduduk. Desa Pelauwasan. Kebanyakan lahan di Desa Pelauwasan digunakan sebagai lahan pertanian dan kebun jeruk. B. Lapangan pekerjaan dominan di sektor pertanian. Dengan lahan sebagian besar digunakan sebagai pertanian, maka pencaharian sebagian besar sebagai petani. C. Hubungan kekerabatan masih erat. Kekerabatan merupakan bentuk awal tumbuhnya organisasi sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Kekerabatan dibagi menjadi dua, yaitu kekerabatan atas dasar perkawinan dan keturunan. D. Tradisi yang berlaku masih dianut. Tradisi muncul akibat kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma atau perilaku dalam masyarakat. Seperti ruah desa yang ada di Desa Pelauwasan. Tradisi ini masih dianut sampai sekarang. Macam-macam desa. 1. Desa swadaya. Desa swadaya merupakan kondisi suatu desa yang masyarakatnya sebagian besar memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah atau orang lain. 2. Desa swakarya. Desa swakarya merupakan desa yang sedang berkembang, seperti Desa Pelauwasan termasuk dalam desa swakarya. Karena desa ini sudah mulai berkembang seperti jalannya yang sudah mulai bagus dan juga sudah mempunyai struktur desa. Yang ketiga, desa swasembada. Desa swasembada yaitu desa yang sudah mampu mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa. A. Pola penggunaan lahan desa untuk permukiman desa. Adapun pola permukiman desa dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola permukiman memusat. Pola permukiman memusat umumnya terdapat pada wilayah gunung atau pegunungan. 2. Pola permukiman linear. Pola permukiman linear yaitu pola permukiman yang mengikuti alur jalan atau sungai. 3. Pola permukiman memencar. Pola permukiman memencar dapat terlihat dari permukiman penduduk yang jaraknya berjauhan. B. Pola penggunaan lahan desa untuk kegiatan ekonomi. Pola penggunaan tanah di desa untuk kegiatan ekonomi umumnya didominasi oleh lahan pertanian, baik pertanian tradisional maupun pertanian yang telah maju atau sudah memanfaatkan mekanisme pertanian. Dapat berarti dua makna yang berbeda. Pertama, kota adalah suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan lahan non-pertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi. 2. Kota dalam pengertian administrasi pemerintahan diartikan secara khusus yaitu suatu bentuk pemerintahan daerah yang mayoritas wilayahnya merupakan daerah perkotaan. Ciri-ciri fisik kota meliputi beberapa hal berikut ini. 1. Fasilitas perekonomian. Untuk menunjang perekonomian kota, biasanya terdapat pusat perekonomian seperti pasar maupun pusat perbelanjaan. 2. Jaringan transportasi. Untuk memudahkan kegiatan masyarakat dalam beraktivitas, jaringan transportasi mutlak diperlukan, baik itu kondisi jalan, halte, terminal, stasiun, bus, kereta, dan sebagainya. A. Pusat pemerintahan. Pusat kota selalu menjadi daya tarik dalam menentukan berkembangnya kota-kota. Yang keempat, bangunan fisik mayoritas gedung. Salah satu fisik kota adalah bangunan fisik berupa gedung-gedung. Ciri-ciri sosial itu kondisi masyarakat heterogen. Kota memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak masyarakat dari berbagai daerah untuk datang dan menetap di kota. 2. Masyarakat individualis. Kondisi sosial masyarakat kota dapat dikatakan individualis karena masyarakat yang sifatnya individualis bertampak pada budaya hubungan kekerabatan. 3. Mata pencarian non-agraris. Di bidang pekerjaan, masyarakat kota bekerja di sekitar jasa atau industri. Pola keruangan kota. Berdasarkan sejarahnya, kota lahir dan berkembang dari wilayah perdesaan karena adanya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan kebutuhan yang meningkat.
perkembangan teknologi dan informasi. A. Pola sentralisasi. Pola sentralisasi merupakan pola persebaran kegiatan kota yang cenderung mengelompok pada satu wilayah utama. Mojokerto termasuk dalam pola sentral karena semua kegiatan utama dan ada di pusat perkotaan Mojopahit. B. Pola desentralisasi. Pola desentralisasi merupakan pola persebaran kegiatan kota yang cenderung menjauhi pusat atau inti kota, sehingga membentuk pusat atau inti kota baru. C. Pola nukleasi. Pola nukleasi merupakan pola persebaran kegiatan kota yang menyerupai dengan pola sentralisasi, tetapi skala ukuran lebih kecil. Inti kegiatan perkotaan berada di daerah utama. D. Pola segresi. Pola segresi merupakan pola persebaran kegiatan kota yang terpisah-pisah yang pembagiannya berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Klasifikasi kota. Klasifikasi kota dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kota kecil dengan jumlah 20.000 sampai 50.000 jiwa. 2. Kota sedang dengan jumlah 50.000 sampai 100.000 jiwa. 3. Kota besar. Penduduk kota besar 100.000 hingga 1 juta jiwa. 4. Kota metropolitan sekitar 1 juta jiwa. Yang kelima, kota megapolitan lebih dari 5 juta jiwa. Mojokerto termasuk dalam kota besar karena jumlah penduduk Mojokerto yaitu 132.434 jiwa. Interaksi desa dan kota dibagi menjadi 3. Yang pertama ada regional komplementari, yang kedua intervening opportunity, yang ketiga spatial transferability. Pemerintah hanya memperbaiki jalanan yang rusak, namun di pinggir jalan digunakan oleh masyarakat untuk berjualan yang di luar jangkauan pemerintah. Wisata Trawulan menarik wisatawan dari kota Mojokerto ataupun kota lain untuk melihat kearifan lokal budaya Majapahit di Trawulan yang masih lestari hingga kini. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena yang benar dan sempurna hanya Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.